Baik, lanjut. Waruknu, dan rukun as-salisu yang ketiga min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam itu adalah ita'uz zakah, menunaikan zakat. Ai i'ta'uz zakah, yakni memberikan zakat li mustahiqiha, bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Wa ma'nal ita, adapun makna menunaikan, al-i'ta itu adalah memberikan. Jadi ita'uz zakah, menunaikan zakat, maknanya adalah memberikan zakat. Waz zakatu, adapun yang dinamakan zakat, lughatan secara bahasanya, an-nama'u itu adalah bertambah, wat tathhir dan membersihkan. Wa syar'an, dan secara syariatnya, bentar ya. Ini ada lalat ini. Ini sekarang musim dingin, mulai banyak lalat. Mana wis barusan. Jadi wasyar'an, dan secara syariatnya, makna zakat adalah ismun, adalah nama, lima, terhadap sesuatu, yukhraju, yang dikeluarkan, an malin, dari harta, au badanin, atau diri sendiri, ala, atau badan, ala wajhin, dengan ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu, wa biniyatin makhsusatin, dan dengan niat tertentu, yusrafu, ditasarrufkan atau diberikan, li ta'ifatin, terhadap golongan, makhsusatin, yang tertentu. Jadi makna rukun ketiga dari rukun-rukun Islam itu adalah ita'uz zakah, atau menunaikan zakat. Nah, apa makna dari zakat itu sendiri? Jadi zakat itu secara bahasa maknanya adalah an-nama wat tathhir, yaitu bertumbuh dan juga membersihkan. Jadi zakat itu maknanya adalah bertumbuh, berkembang, dan juga membersihkan. Ya, memang tujuannya zakat itu sebenarnya adalah untuk semakin menambah harta kita, supaya harta kita itu ya bertumbuh dan juga membersihkan harta kita. Dan disebutkan oleh guru kami bahwasanya, saya lupa teks Arabnya itu, cuma intinya maknanya itu adalah tidak akan rusak atau tidak akan hilang harta yang ada di lautan ataupun di daratan jikalau dia memenuhi zakatnya. Jadi harta yang dikeluarkan zakat darinya, yang zakatnya itu dipenuhi, maka harta tersebut akan dijaga oleh Allah dan tidak akan rusak. Jadi seperti itu. Lalu makna zakat secara syariat itu adalah nama untuk sesuatu. Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan atas harta atau atas badan, yaitu diri seseorang, yang dikeluarkan dengan cara tertentu, dengan niat tertentu, dan ditasarrufkan, diberikan kepada golongan tertentu. Jadi itu adalah makna zakat itu sendiri. Dan zakat itu ya seperti yang kita ketahui itu ada dua, zakat mal dan zakat badan, zakat harta dan juga zakat fitrah. Zakat fitrah itu ya yang biasanya dikeluarkan setiap Ramadan. Kalau zakat mal itu ya zakat yang dikeluarkan dari harta jika sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan di dalam kitab-kitab fikih. Dan insya Allah penjelasan zakat secara perinci akan diterangkan di kitab-kitab selanjutnya. Di sini kita cuma membahas secara singkat saja. Jadi itu adalah zakat. Zakat itu ya gunanya untuk membersihkan diri, untuk membersihkan harta. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya harta kita itu bertumbuh, supaya hati kita itu bertumbuh. Nah, makanya kan seperti kita ketahui kadang itu sesuatu supaya bertumbuh itu bukan dengan ditambah terus, tapi juga harus dikurangi, dibersihkan, dihilangkan parasit-parasit atau sesuatu yang rusak-rusak dari
dalam tubuhnya untuk kemudian semakin bertumbuh. Seperti halnya yang saya pernah dengar dari orang yang olahraga atau yang nge-gym, bahwasanya nge-gym atau berolahraga itu pada hakikatnya itu adalah menghancurkan otot, menghancurkan otot-otot dalam tubuh kita. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk nantinya ketika ototnya itu hancur, kemudian tumbuh lagi otot yang lebih bagus, otot yang lebih bersih dari sebelumnya. Dihancurkan otot-otot yang sekarang ini jelek, yang banyak isinya itu kurang bagus, dihancurkan, dibersihkan dengan olahraga, dengan makan yang sehat, untuk kemudian nanti dibarengi dengan olahraga tumbuhnya itu semakin bagus. Tumbuhnya itu adalah otot-otot yang bagus sehingga nanti tampaknya itu lebih sehat dan juga lebih bagus daripada bentuk sebelumnya. Sama untuk zakat ini. Zakat ini ya seperti itu. Kita hilangkan dulu sedikit dari harta kita untuk nantinya supaya lebih bertumbuh lagi. Kita hilangkan, hancurkan sedikit. Itu adalah gunanya untuk menghancurkan sel-sel atau bagian-bagian yang parasit, bagian-bagian yang kotor, yang jelek dari harta kita. Supaya apa? Nanti ketika harta kita itu bersih akan dapat lebih bertumbuh dan berkembang dari sebelumnya. Atau juga kalau zakat fitrah atau zakat dari badan ya seperti itu juga. Kita keluarkan dari harta kita itu dengan niatan membersihkan tubuh kita. Kita niatkan sebagai mengeluarkan keburukan-keburukan yang ada dalam tubuh kita melalui zakat ini, untuk nantinya tubuh kita atau diri kita dapat berkembang lebih baik ke depannya, untuk kita itu dapat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi itu adalah makna zakat, an-nama wa tathhir, berkembang dan juga membersihkan. Ini kok lalatnya ini lumayan mengganggu ya. Lalat tarim itu enggak sama kayak lalat Indo. Lalat tarim itu agak lebih kurang ajar dia. Dan sekarang ini sudah akhir musim panas, mau pindah ke musim dingin. Memang adatnya musim dingin itu enggak tahu ya kenapa kalau musim dingin itu banyak lalat. Jadi jangan kalian itu mengira ini banyak lalatnya karena saya enggak mandi. Tapi bukan, ini banyak lalatnya memang karena sekarang di sini pergantian ke musim dingin. Kalau kalian itu merasakan nantinya kalau ditakdir ke tempat-tempat atau khususnya di Yaman ini, kalau musim dingin pasti banyak lalatnya, sekalipun kalian itu mandi 5 kali sehari. Jadi bukan karena mandi atau bau badan, tapi memang kalau musim dingin itu seperti itu, nggak tahu kenapa. Jadi itu seperti itu ya. Lalu yang keempat, ini bentar saya mau membunuh lalat dulu satu. Waduh, ini lalatnya nih. Oke. Bismillah. Warruknu ar-rabi', dan rukun yang keempat min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam itu adalah shaumu Ramadhana, puasa Ramadan. Wassaumu, adapun puasa lugatan secara bahasanya itu adalah mutlaqul imsak, yaitu menahan secara global. Wa syar'an, dan secara syariatnya makna puasa adalah al-imsaku, adalah menahan an jami'il mufattirat, dari semua atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa, min qabli tulu'il fajri, dari sebelum terbit fajar, ila ghurubi syamsi, hingga terbenamnya matahari. Atau huwa, makna puasa itu adalah imsakun, adalah menahan makhsusun yang tertentu, ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu, biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Wa ramadhanu, adapun Ramadan, huwa adalah asyahru, adalah nama bulan, at-tasi', yang ke-9, minal ashhuri al-qamariyah, dari bulan-bulan qamariyah atau bulan-bulan Hijriyah kalau simpelnya sekarang ya. Wasumya bidzalik, dan dinamakan dengan nama tersebut Ramadan itu, yaitu li'annahum, karena orang-orang Arab indama aradu, ketika mereka itu ingin wad'al asma, menentukan nama, li syuhur, untuk bulan-bulan, wafaqo, itu bertepatan, hadza syahr, yaitu bulan ini, harrar ramdha, terhadap panasnya, ya panas yang sangat, ar-ramdha itu yang sangat, wahia,
Adapun ar-ramdha itu adalah al-ardu, bumi asyadidatul hararah yang sangat panas. Auli annahu, atau karena bulan Ramadan tersebut itu adalah yurmiduz dzunub, yaitu merontokkan dosa-dosa, ayyuhriquha, yaitu membakarnya. Jadi rukun keempat dari rukun-rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Nah, puasa as-shaum itu maknanya secara bahasa sebenarnya adalah menahan secara global, menahan apapun itu. Jadi shaum atau puasa itu secara bahasa maknanya adalah menahan dari apapun itu, bukan cuma dari makanan atau minuman. Tapi shaum secara bahasa itu adalah menahan dari hal apapun. Makanya di dalam surah Al-Maryam, surah Maryam itu disebutkan kan fa imma tarayinnaka minal basyari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauma, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi ketika Sayyidah Maryam itu ditakdirkan memiliki putra Nabi Isa tanpa hubungan suami istri atau tanpa memiliki ayah, ini kan enggak ada ayahnya Nabi Isa ini. Sayyidah Maryam itu kan takut dikira aneh-aneh. Tapi akhirnya sama Allah disuruh untuk kembali ke kaumnya. Lah, Sayyidah Maryam bingung, nanti gimana kalau mereka itu mengiranya aneh-aneh, kalau mereka itu menyangkanya hal-hal yang tidak-tidak. Maka sama Allah itu dibilang, katanya, ya udah, kalau ada orang yang datang kepadamu, bilang aja inni nazartu lirrahmani shauma, saya bernazar kepada Allah untuk shaum atau menahan. Tapi yang dimaksud di sini, shaum yang dimaksud di dalam surah Maryam itu adalah menahan dari bicara. Jadi bukan puasa-puasa seperti yang kita fahami, puasa dari makan dan minum, tapi yang dimaksud puasa di sini adalah puasa dari berbicara. Falan ukallimal yauma insiya, maka saya tidak akan berbicara kepada manusia manapun. Jadi itu adalah makna shaum itu sendiri. Jadi shaum secara bahasa adalah menahan dari apapun itu, bukan cuma dari makanan, dari bicara, dari hal-hal yang kurang baik, itu juga bisa dinamakan shaum. Terus puasa sendiri secara syariat itu adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa sejak dari sebelum fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi itu adalah makna puasa secara syariat. Nah, puasa sendiri itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu ada kitab bagus karangan Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Insyaallah nanti kalau dekat-dekat Ramadan kita buat kajiannya juga, supaya orang-orang itu dapat lebih memahami puasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Karena banyak sekarang orang itu yang meremehkan masalah puasa. Ya, pertama karena mereka itu tidak tahu, yang kedua adalah ya karena mereka sok tahu. Terkadang mereka diberitahu ketentuan yang benar, diberitahu dalil yang benar, tapi mereka memilih dalil sendiri, atau terkadang hawa nafsu mereka itu yang membuat mereka itu ya memaklumkan hal tersebut. Ya contohnya kayak semisal orang makan terus kemudian sudah azan, itu terkadang ada sebagian orang yang jahil, yang tidak mengetahui, lalu memaklumkan dan memaksakan kehendaknya, terus oh ini masih adzan, ini nggak apa-apa kalau masih adzan, yang penting belum selesai adzan. Jadi kiranya itu mulai puasa itu, start puasa itu sejak selesainya adzan, karena dianggap subuh itu sejak selesainya adzan. Mereka mengiranya seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah, itu biasanya oh ini sudah adzan, enggak apa-apa, tapi belum iqomah, berarti kan belum sholat subuh. Sedangkan puasa itu kan dari subuh. Mereka mengiranya yang dimaksud sejak subuh itu adalah sejak sholat subuh. Wahakadha, dan itu adalah ya ketidaktahuan
yang banyak terjadi di orang-orang awam. Insya Allah nanti kita akan membuat kajiannya supaya kita dapat mengetahui dan dapat berhati-hati sehingga dapat mengerjakan puasa secara sempurna yang diterima secara hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditentukan di kitab fikih. Jadi itu adalah makna puasa. Lah adapun Ramadan, puasa Ramadan. Ramadan sendiri itu adalah nama bulan ke-9 dari bulan-bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah kalau simpelnya sekarang. Kalau kalian nggak tahu bulan Qamariyah itu ya bulan Hijriyah. Jadi kan ada bulan Masehi, bulan Hijriyah. Kalau Masehi itu penanggalannya mengikuti perputaran bumi pada matahari. Tapi kalau bulan Hijriyah itu mengikuti perputaran bulan terhadap bumi. Nah, jadi makanya ada perbedaan. Biasanya kalau bulan Masehi atau bulan yang mengikuti perputaran bumi pada matahari itu cenderung lebih lama, 1-2 hari. Tapi kalau bulan Qamariyah atau Hijriyah yang mengikuti perputaran bulan pada bumi itu biasanya cenderung lebih cepat, 1 hari sampai 2 hari. Nah, Ramadan itu adalah nama ke-9 dari bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Nah, kenapa kok dinamakan bulan Ramadan? Kenapa bulan Ramadan itu diberi nama Ramadan? Dikatakan bahwasanya kenapa kok dinamakan bulan Ramadan? Karena dahulu orang Arab ketika ingin meletakkan nama untuk bulan tersebut itu bertepatan dengan cuaca atau musim yang sangat panas, yang mana secara bahasa Arab itu dinamakan ar-ramdha, yaitu cuaca yang sangat panas. Makanya Ramadan itu katanya berasal dari kata ramdha yang artinya sangat panas. Jadi Ramadan maknanya adalah bulan yang dimana di situ adalah cuacanya sangat panas. Tapi ada juga ulama yang memaknai bahwasanya Ramadan itu diasal dari kata yurmidudz-dzunub, yaitu merontokkan dosa-dosa. Jadi Ramadan berasal dari kata yurmidudz-dzunub, yaitu merontokkan atau membakar dosa-dosa. Kenapa? Karena di bulan tersebut Allah memberikan keistimewaan dan keutamaan yang dapat menghapuskan dosa-dosa seseorang dan menaikkan derajatnya dengan keistimewaan yang diberikan untuk orang-orang yang beribadah di bulan tersebut. Makanya disebut dengan Ramadan, yaitu bulan dibakarnya atau dirontokkannya dosa-dosa umat manusia. Jadi itu adalah makna dari Ramadan. Terus waruknu dan rukun al-khamis yang kelima min arkanil Islam dari rukun-rukun Islam itu adalah hajjul baiti, yaitu berhaji di Baitullah al-Haram yang haram. Wal hajju adapun haji lughatan secara bahasa itu adalah al-qasdu, yaitu bermaksud atau bertujuan atau menuju. Wa syar'an dan secara syariat haji itu adalah qasdu baitillahil haram lin nusuk. Qasdu baitillahil haram yaitu menuju atau bermaksud ke Baitullah al-Haram lin nusuk untuk beribadah. Wal umrah dan adapun umrah wajibatun itu juga berhukum wajib misluhu seperti haji. Wahia adapun umrah lughatan secara bahasa, maknanya umrah secara bahasa itu adalah az-ziyarah, yaitu berkunjung. Wa syar'an dan secara syariat umrah itu adalah ziyaratu baitillahil haram lin nusuk, yaitu mengunjungi Baitullah al-Haram lin nusuk untuk beribadah. Bentar ya, kita bunuh lalat dulu. Satu. Ini lalatnya ini nakal, ini ganggu orang ngaji. Oke. Terus wasyar'an yaitu maknanya umrah tadi adalah ziyaratu baitillahil haram lin nusuk, mengunjungi Baitullahil Haram lin nusuki untuk beribadah. Wal hajju adapun haji minasyara'i itu adalah termasuk syariat-syariat al-qadimah yang terdahulu, yaitu termasuk dari syariat-syariat umat terdahulu. Bal bahkan ma min nabiyyin tidak ada seorang nabi pun illa waqad hajja, kecuali bentar ya.
Ada satu lalat ini kok nakal ini. La ilaha illallah. Ini Bal ma min nabiyyin, bahkan tidak ada seorang nabi illa waqad hajja, kecuali itu pasti berhaji, pasti pernah berhaji. Wa ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama istatsna itu mengecualikan sayyidana Hud, yaitu Nabi Hud, wa sayyidana Shalih, dan Nabi Shalih alaihi wassalam. Waruya, dan diriwayatkan anna abana Adam, bahwasanya ayah kita yaitu Nabi Adam alaihi salam qad hajja, itu telah berhaji arba'ina sanah, selama 40 tahun, minal Hindi, dari negara Hind, dari negara India, masyian, dengan berjalan kaki. Wa amma sayyiduna Isa, adapun Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, fayuhtamalu, maka dianggap atau ditakwil, dianggap bahwasanya annahu, bahwasanya Nabi Isa hajja, itu berhaji qabla raf'ihi, sebelum beliau diangkat ila sama, ke langit. Au bentar ya. Nice. Mati satu datang lain. Au annahu yahujju, atau bahwasanya bentar. Astaghfirullahaladzim. Au annahu yahujju, atau bahwasanya Nabi Isa yahujju itu adalah berhaji hina yanzilu, ketika turun ilal ardi, ke bumi nantinya. Fal hajju, adapun haji, wajibun, itu wajib, alaman, terhadap seseorang, istata'a ilaihi sabila, yang mampu secara perjalannya ke menuju haji tersebut. Wa kadzalika, dan begitu juga wajib al umrah, yaitu umrah. Wa makna istata'a ilaihi sabila, makna mampu itu adalah ai istata'al wusula ilaih, yaitu mampu untuk sampai ke Masjidil Haram atau Baitullah. Wal istita'ah, adapun kemampuan, mampu itu naw'ani, ada dua macam. Al ula, yang pertama, al istita'ah bin nafs, yaitu mampu dengan dirinya sendiri. Bihaitsu tujadu, sekiranya ditemukan, ladaihi, dalam dirinya, yaitu al-qudrah, kemampuan, ala dzahab, untuk pergi, warrohilah, dan juga rohilah itu kendaraan, in ba'uda, jika jauh, an Makkah, dari kota Makkah, marhalataini, dengan jarak 2 marhalah, fa'aktsar, atau lebih. Wa ta'amu, dan juga memiliki persediaan makanan, wasyarab, dan juga wa ta'ami wasyarabi, dan juga persediaan minuman, wa thamani kulli dzalik, dan biaya semua itu. Wa amnut thariq, dan amannya jalan, wa ghairiha, dan selainnya itu, min syurutil istita'ah, dari syarat-syarat istita'ah atau dari syarat-syarat kemampuan, al-madhkurah, yang disebutkan fil kutub, di dalam kitab-kitab, al-mutawwalah, yang mutawalat, atau yang keterangannya itu banyak. Watsaniyah, yang kedua, al-istita'ah, itu adalah kemampuan bil ghair, dengan orang lain. Ai annahu, bahwasanya dia la yastati'u dzahab, itu tidak mampu pergi, binafsihi, dengan dirinya sendiri, lil haji, untuk berhaji, lima rodin, karena sakit, au kibarin, atau faktor usia atau tua. Wa yusamma, dan dinamakan orang tersebut itu al-ma'dhub, yaitu orang yang lemah. Lah walakin, akan tetapi, ladaihi, dia di dalam dirinya itu mempunyai almal, yaitu harta, lidzalik, untuk menunaikan haji. Fayalzamuhu, maka wajib bagi dia, ayyastajiro, untuk menyewa, ghairahu, orang lain, liyahujja anhu, untuk berhaji atasnya, atau menghajikan dia, atau membawa dia untuk berhaji. Jadi rukun Islam yang kelima itu adalah haji ke Baitullah. Adapun makna haji sendiri itu adalah, secara bahasa adalah menuju. Kalau secara syariat ya menuju Baitullah untuk beribadah. Jadi itu adalah haji. Nah, haji itu hukumnya adalah wajib, fardhu ain, seperti yang kita ketahui.
dan termasuk dari rukun Islam. Hukumnya haji itu adalah wajib, dan juga kalau menurut mu'tamadnya mazhab Syafi'i, umrah itu juga berhukum wajib. Sebagaimana disebutkan dalam Nazam Zubat bahwasanya al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Haji itu fardu, begitu juga umrah, yang mana tidak diharuskan seseorang tersebut melakukannya kecuali sekali seumur hidup. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, mu'tamadnya mazhab Syafi'i, umrah itu wajib juga, bukan sunnah. Sebagian ada yang berpendapat, sebagian mazhab yang lain berpendapat yang wajib itu haji, sementara umrah itu sunnah muakkad. Tapi kalau pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, umrah itu hukumnya juga wajib seperti halnya haji, sekalipun umrah bukan rukun Islam seperti halnya haji itu sendiri. Nah, haji ini itu diceritakan bahwasanya haji itu adalah bukan cuma syariatnya Nabi Muhammad, akan tetapi haji ini sudah menjadi syariat nabi-nabi terdahulu. Bahkan dikatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti sudah pernah berhaji, kecuali ulama mengecualikan itu Sayyidina Nabi Hud dan juga Nabi Soleh. Selainnya itu semuanya pernah berhaji. Jadi seperti itu. Nah, haji itu wajib bagi orang yang mampu. Maksudnya adalah mampu untuk berhaji, mampu untuk ke Baitullahil Haram, bukan cuma mampu secara energi, dia mampu tapi nggak punya biaya, ya berarti bukan mampu. Dia orangnya kuat, dia orangnya sehat, mampu untuk muter-muter Ka'bah 7 kali itu mampu, sa'i itu mampu, dia sehat tapi nggak punya uang untuk sampai ke Masjidil Haram atau ke Mekah, ya berarti dia bukan mampu. Yang dimaksud mampu itu adalah ya mampu untuk ke sana, untuk pergi ke sana. Nah, tapi di sini itu disebutkan, dijelaskan oleh Habib Alwi bahwasanya mampu, yang dinamakan mampu dalam berhaji itu ada 2 macam. Yang pertama adalah mampu dengan dirinya sendiri, yang kedua itu adalah mampu dengan orang lain. Nah, maksudnya apa? Yang pertama, mampu dengan dirinya sendiri itu adalah dia mempunyai kemampuan untuk pergi ke sana sendiri. Dalam artian badannya sehat dan dia memiliki kendaraan untuk ke sana, memiliki persediaan makanan, memiliki persediaan minuman, intinya memiliki sangu untuk pergi berhaji, memiliki biaya untuk pergi berhaji, dan dia memiliki badan yang sehat yang mampu untuk berangkat haji. Lalu yang kedua, ada yang mampu, dia itu mampu tapi bil ghair, yaitu dengan orang lain. Dalam artian apa? Yaitu orang yang dia itu sudah lemah, nggak mampu untuk berhaji karena sakit ataupun karena faktor usia yang sudah sangat tua, sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan haji. Tapi dia itu mampu untuk dia itu memiliki harta yang cukup untuk melaksanakan haji. Maka wajib bagi dia itu untuk menyewa orang lain supaya menghajikan atas dirinya. Jadi itu adalah 2 macam kemampuan di dalam menunaikan ibadah haji. Ada yang mampu dengan dirinya sendiri, ada yang mampu dengan orang lain. Yang dirinya sendiri maksudnya adalah ya mampu, badannya sehat dan dia punya biaya untuk berhaji sendiri. Tapi kalau yang mampu dengan orang lain maksudnya adalah dia itu lemah, tidak bisa berhaji sendiri, tapi dia itu punya biaya yang cukup untuk melaksanakan haji, maka dia wajib untuk menyewa orang lain supaya menghajikan dirinya, menghajikan atas dirinya. Jadi itu adalah rukun kelima dari rukun-rukun Islam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang rukun-rukun iman. Semoga apa yang kita baca itu dapat bermanfaat untuk diri kita, dapat bermanfaat untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dapat menambah kebaikan dalam diri kita dan orang-orang sekitar kita,
dan semoga dengan ini dapat menambah kedekatan kita kepada Allah, dapat menambah kedekatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah, dapat menambah wawasan kita sehingga dapat melaksanakan atau mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang beliau bawa, sesuai dengan apa yang beliau ajarkan untuk umatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahi Rasulillah wa bijahi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bijahil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh sahibul Dzakhirah Musyarrafah wa bijahil Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus sahibul Fawaidul Mu'allafah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.